Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan taufik, inayah serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bertolabul ilmi, masih diberi kesempatan untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan ke Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan bacaan sholawat tadi, kelak di akhir zaman kita diakui sebagai umat beliau dan pantas mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami, tugas reading text. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Fahmi Athaillah dengan NIM 20040260052 dan juga rekan saya Utia Lil Afidah dengan NIM 20040260053. Untuk menyingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada rekan saya Mbak Utia untuk mempresentasikan terlebih dahulu. Kepadanya saya persilahkan. The Day of Peace, Hari Perdamaian. When the Prophet was 35 years old, the people of Mecca wanted to rebuild the Kaabah because it had been damaged by the flood which covered the valley of Mecca at the time. Ketika Nabi berusia 35 tahun, orang Mekah ingin membangun kembali Ka'bah karena telah rusak akibat banjir yang menutupi lembah Mekah pada saat itu. The tribes of Mecca cooperate with each other to rebuild the Ka'bah because it was an honor for them and all the Arab tribes. Suku-suku Mekah bekerja sama satu sama lain untuk membangun kembali Ka'bah karena itu merupakan suatu kehormatan bagi mereka dan semua suku Arab. All the Arab tribes respected those of Mecca and regarded them as people who looked after the house of God. Semua suku Arab menghormati orang Mekah dan menganggap mereka sebagai orang yang menjaga rumah Tuhan. When they started building, they came to the place where they had to replace Al-Hajar Al-Aswad, the black stone. Ketika mereka mulai membangun, mereka sampai di tempat di mana mereka harus menggantikan Al-Hajar Al-Aswad, batu hitam. From this moment, the argument started. Dari momen ini, argumen dimulai. Who would have the honor of putting the stone in its place? Siapa yang mempunyai kehormatan untuk meletakkan batu itu di tempatnya? Each tribe wanted to have this honor. Setiap suku ingin mendapatkan kehormatan ini. They start arguing and this almost led to a fight. Mereka mulai berdebat dan ini hampir menyebabkan pertengkaran. Some of them called for a fight, and a bloodbath threatened Mecca. Beberapa dari mereka menyerukan perkelahian dan pertumpahan darah yang mengancam Mekah.
Baik, presentasi selanjutnya akan saya lanjutkan. One wise leader suggested that they should accept the judgment of the first man to enter the place. Seorang pemimpin yang bijak menyarankan agar mereka menerima keputusan dari orang pertama yang memasuki tempat itu. This suggestion was readily accepted because nobody wanted this fight to continue. Saran ini langsung diterima karena tidak ada yang menginginkan perlombaan ini berlanjut. They all stood with their eyes facing towards the way which led to Ka'bah. Mereka semua berdiri dengan mata menghadap ke jalan menuju Ka'bah. Then they saw the Prophet Muhammad coming towards them. Kemudian mereka melihat Nabi Muhammad datang ke arah mereka. At the time, Muhammad had not claimed to be prophet, but he was the most highly respected man in Mecca and renowned for his honesty and trustworthiness. Di sana Muhammad tidak mengaku sebagai nabi, tapi dia adalah orang yang paling dihormati di Mekah dan terkenal karena kejujuran dan kepercayaannya. For this reason, they used to call him As-Siddiq Al-Amin, the trustworthy, the truthful. And when they saw him coming, all of them cried with fabrication. Untuk alasan ini, mereka biasa memanggilnya As-Siddiq Al-Amin, yang dapat dipercaya, yang jujur. Dan ketika mereka melihat dia datang, semuanya menangis dengan penghargaan. They all felt happy and at peace in their minds, and they felt sure no harm would now befall any of them. And whatever Muhammad's decision, it would be accepted by all. Mereka semua merasa bahagia dan damai dalam pikiran mereka, dan mereka merasa yakin bahwa tidak ada bahaya yang akan menimpa salah satu dari mereka, dan apapun keputusan Muhammad itu akan diterima oleh semua. When they explained the problem, they requested them to bring a piece of cloth, and he chose 4 men, one from each tribe. Ketika mereka menjelaskan masalahnya, dia meminta mereka untuk membawa selembar kain, dan dia memilih 4 pria, 1 dari masing-masing suku. He then placed the stone on cloth and asked each of the 4 men to take the corner. Dia lalu meletakkan batu itu di atas kain dan meminta masing-masing dari keempat pria itu untuk mengambil sudut. The 4 men then shared to carrying of the stone until they came near the wall, and the prophet then took the stone in his hands and put it in its place in the wall. Keempat orang itu kemudian berbagi membawa batu itu sampai mereka mendekati tembok, dan Nabi kemudian mengambil batu itu di tangannya dan meletakkannya di tempatnya di dinding. By making this decision, he was able to prevent the bloodbath and peace prevailed Makkah. Dengan keputusan ini, dia mampu mencegah pertumpahan darah dan perdamaian menguasai Makkah. This was the first day that people realized the outstanding wisdom of Muhammad,
and he came to be regarded as the most revered person in Mecca. Ini adalah hari pertama orang menyadari kebijaksanaan luar biasa Muhammad, dan dia dianggap sebagai orang yang paling dihormati di Mekah. This day was called the Day of Peace. Hari ini disebut hari perdamaian. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Atas segala kekurangannya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila masih terdapat kekurangan, mohon kiranya Bapak dosen berkenan untuk selalu memberikan bimbingan dan arahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.